Perkenalkan, nama saya Giska Sylvia Juliani. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa pengertian dari pertumbuhan, perkembangan, dan juga kematangan anak usia dini. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu anak usia dini. Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Dalam pemantauan tumbuh kembangnya, kelompok usia ini dibagi lagi menjadi janin dalam kandungan sampai lahir. Lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai 24 bulan, dan usia 2 sampai 6 tahun. Dari segi pendidikan, usia dini ini merupakan masa keemasan dalam perkembangan otak anak sehingga si kecil harus diberi rangsangan ataupun stimulus yang tepat. Oleh karena itu, orang tua wajib memahami karakteristik anak usia dini demi memastikan anaknya tumbuh dan berkembang secara optimal. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa pengertian dari pertumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran seperti tinggi, berat atau volume. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan dapat dihitung, yang disebut dengan kuantitatif. Pada studi perkembangan motorik cenderung digunakan dalam kaitannya dengan peningkatan ukuran fisik. Contoh dari pertumbuhan yaitu bertambahnya berat badan, bertambah lebar panggul, bertambahnya ketebalan dada, dan bertambahnya tinggi badan. Selain itu, pertumbuhan juga dapat didefinisikan sebagai perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri individu yang sehat dalam fase-fase tertentu. Pertumbuhan, proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Peningkatan karena kesempurnaan dan bukan karena penambahan bagian yang baru. Pada studi perkembangan motorik, cenderung digunakan dalam kaitannya dengan peningkatan ukuran fisik. Selanjutnya, apa pengertian dari perkembangan? Perkembangan atau yang disebut dengan development yaitu adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi atau bisa dikendalikan dan terspesialisasi atau sesuai kemauan fungsinya masing-masing. Perkembangan bisa terjadi dalam bentuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Perubahan kuantitatif adalah perubahan yang bisa diukur. Perubahan kualitatif adalah perubahan dalam bentuk. Semakin baik, semakin lancar, dan sebagainya. Perkembangan gerak apabila disatukan menjadi perkembangan gerak, berarti suatu proses sejalan dengan bertambahnya usia, di mana secara bertahap dan berkesinambung, gerakan individu meningkatkan keadaan sederhana. Contoh dari perkembangan yaitu adalah bayi belum bisa berjalan tertati-tati 2-3 langkah, lancar sampai beberapa langkah. Selanjutnya, anak kecil mula-mula baru bisa pegang bola, memantulkan bola sekali 2 kali ke lantai, menggunakan 2 atau 1 tangan berulang kali. Perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi fungsional. Selanjutnya, apa pengertian dari kematangan? Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Perkembangan biologis berkaitan dengan kemajuan seluler, organ, dan sistem tubuh. Kematangan merupakan kemajuan yang bersifat intrinsik dan menggambarkan perubahan yang berkembang dalam suatu urutan sejalan dengan bertambahnya usia. Kematangan juga terjadi karena adanya perubahan baik dari kualitas maupun kuantitas dalam tubuh individu yang dapat dilihat melalui pertumbuhan dan perkembangan. Adapun contoh dari kematangan anak usia dini yaitu bayi mendekat 1 tahun lalu berdiri matang untuk berdiri. Selanjutnya, anak kecil berjalan
sampai matang untuk berjalan. Pada masa puber anak laki-laki sampai mimpi basah atau yang disebut dengan matang organ reproduksinya. Tanda-tanda untuk mengetahui perilaku karena proses kematangan dan bukan karena proses belajar adalah: yang pertama, ada perilaku muncul atau terjadi secara tiba-tiba, bukan didahului karena belajar. Yang kedua, perwujudan pola perilaku terjadi secara utuh dan teratur, tetapi polanya bisa sedikit berbeda antara setiap individu. Yang terakhir, ada dalam segi fisik dan biologis terjadi peningkatan integrasi fungsi sistem atau organ-organ tubuh dan kemampuan reproduksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu yang pertama ada faktor keturunan atau yang disebut dengan faktor genetik. Yang kedua ada faktor hormonal. Yang ketiga ada faktor gizi. Yang keempat ada faktor lingkungan. Yang kelima ada faktor sosial budaya. Setelah itu tadi penjelasan dari pengertian pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan anak usia dini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.